dan insya Allah semuanya selalu mendapatkan menikmatan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua hari ini alhamdulillah ada yang bisa rawat di masjid Pondok ini, insya Allah semuanya pahala dengan bersama sholat subuh diteruskan dengan doa kita hari ini adalah sudah masuk hari yang ke-8 Ramadan. Sudah cukup dari kita untuk merasa perjalanan dan Ramadan sudah berkurang selama 8 hari. Sementara Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang semua aku hafal. Allah berfirman tujuannya untuk puasa itu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, teruskan. Ya ayyuhalladzina amanu, teruskan. Kutiba alaikumusiyam untuk puasa itu dengan kata-kata kutiba, artinya bukan hanya sekedar wajib, itu harus ada 3 kalimat yang diperintahkan memakai kutiba. Pertama, kutiba manusia, yang kedua kutiba alaihimulkitab, yang ketiga kutiba alaihimulqisas. Artinya puasa Ramadan sangat penting sekali. Hukum qisas juga sangat penting sekali. Berperang di jalan Allah juga sangat penting sekali. 3 ayat itu sungguh-sungguh kalau kita jalankan dengan baik, maka kehidupan kita semakin baik dan semakin baik. Kehidupan kita dunia ini semakin baik, yang jauh akan kita dapatkan yang lebih nikmat. Tujuannya puasa adalah la'allakum tattaqun. Pertanyaan kita, apakah manusia itu takwa di bulan Ramadan saja atau apa? Takwa itu hanya di bulan Ramadan atau di luar Ramadan juga takwa? Untuk takwa kepada Allah itu hanya di bulan Ramadan atau kapan saja? Ya, itu kapan saja. Sejak kita balik sampai kita mati. Namanya kepada Allah itu sejak balik sampai mati. Kadang kita seharusnya kalau sekali lahir sampai balik itu adalah otomatis takwa. Tapi ketakwaan itu tergantung orang tua kita. Kita takwa tergantung orang tua kita. Kalau orang tua itu sebagai orang yang takwa, otomatis anak cucunya akan takwa. Tapi kalau orang tuanya tidak mau takwa, otomatis dia tidak mengajak anak cucunya untuk takwa. Kullu
setiap anak lahir di permukaan bumi ini dalam keadaan fitrah tidak berdosa, walaupun ibunya itu, bapaknya itu tidak iman kepada Allah, bahkan mungkin bapaknya adalah pengaku kemaksiatan, kezaliman, kecurangan, anaknya lahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Karena Islam tidak ada ajaran dosa keturunan. Dosa itu adalah bagi mereka yang sudah balik dan sengaja berbuat dosa. Lama orang tua mula, orang tua kita yang menjadikan kita itu akan menjadi seperti apa? Dalam arti disebutkan akan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau komunis atau ateis atau kejawen atau Hindu atau Buddha atau Yahudi, semua tergantung orang tua. Jadi anak-anak semuanya ini oleh orang tua itu dimasukkan ke lembaga pendidikan pondok pesantren dengan harapan apa? Supaya anak jangan menjadi orang-orang yang tidak soleh, tidak solehah. Supaya harus menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulullah, orang yang memperbaiki dirinya, ia baik pada orang tua, ia baik pada guru, ia baik dengan apa yang ada di masing-masing. Itulah tujuannya soleh dan solehah. Jadi orang tua menyuruh anak-anak semuanya itu ke pondok pesantren supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. You understand? Paham? Paham? Itu adalah tujuan. Jadi kalau kita juga anak harusnya, maka kita insya Allah menjadi anak-anak yang takwa kepada Allah. Kedua, pertanyaannya, kenapa manusia harus takwa? Kenapa manusia harus bertakwa? Di samping mengerti perintah Allah, tapi kita perlu mengetahui perjalanan manusia. Kita perlu memahami perjalanan manusia itu. Manusia itu terdiri dari 3 unsur. Apa? Manusia itu terdiri dari 3 unsur. Siapa yang tahu unsur pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Jadi kelas 5, kelas 12, ya ada 12. Kelas 11 ada. Kelas 12 ada 2. Sudah. Kelas 10 ada 3. Jadi ini yang kelas MTS loh. Yang SMA ada, yang ada. Ada ada. Di mana ada? Oh itu tidak ada. Ya ini ada. Putra yang SMA ada. Tidak ada. Oh pinggir-pinggir. Kenapa ada? Jadi siapa yang tahu? Ini yang SMA, yang putri, mana yang putri? Ada yang putri itu jadi berbicara anak itu. Ini berbahaya. Ya kita. Yang putra siapa? Mana? Ada Yogi, ada siapa? Jadi manusia itu terdiri
unsur jasadi atau fisik. Itu pertama. Yang kedua adalah unsur akli, akal. Yang ketiga unsur jiwa atau roh, itu manusia. Jadi manusia di dunia ini ada 3 unsur. Unsur pertama adalah unsur jasadi atau fisik. Yang kedua unsur akli atau akal. Yang ketiga unsur ruhi atau jiwa. Ruhi atau jiwa. Nah, 3 unsur itu harus diberi asupan yang benar. 3 unsur itu harus diberi asupan yang benar. Apa asupan dari fisik? Fisik jasad itu asupannya apa? Yaitu halalan thayyibah, makanan-makanan yang halal dan thayyib. Manusia umumnya diperintahkan Allah supaya halal. Yang mengasu ulu ma'inari halal. Tapi kalau Islam sudah halal banyak lagi. Maka kalau kita itu sebagai seorang muslimah, itu makanan yang kita makan adalah halal dan thayyibah. Banyak makanan-makanan yang halal tapi tidak thayyib. Untuk diri kita tidak thayyib. Bahkan sesungguhnya orang puasa itu supaya sehat betul, itu makanan itu yang thayyib. Apa thayyib pertama? Asupan yang masuk pada kita berbuka puasa itu sebaiknya buah. Makanan yang kita masuk ke tubuh kita saat berbuka puasa itu adalah buah. Setelah buah, kalau ada susu. Kalau tidak ada susu, air putih. Jangan sekaligus harus minum es. Es sangat tidak bagus untuk asupan yang pertama. Termasuk juga gorengan. Pertama masuk ke jam gorengan. Untuk masuk pertama adalah buah. Taruhlah buah yang macam-macam itu, tapi seharusnya jangan ada esnya. Kemudian supaya apa? Betul-betul fisik ini baik, perut itu sehat. Tapi kalau selama yang pertama adalah harus gorengan, itu kurang bagus. Atau es kurang bagus. Nah, kita diperintahkan pertama halalan thayyibah. Halal dan mendatangkan kesehatan dalam tubuh kita. Ya, itu halal thayyibah. Fisik ini harus
Istrinya berapa? Istrinya berapa? Istrinya boleh 1, 2, boleh enggak? 3, 4, 5, boleh enggak? Kesalahan yang boleh ini laki-laki boleh mempunyai istri 4 atau tidak? Boleh enggak? Oh enggak boleh laki-laki. Kenapa? Lalu yang ini boleh enggak? Seorang laki-laki mempunyai istri 4 boleh enggak? Coba boleh enggak? Boleh enggak? Alhamdulillah. Boleh ya? Boleh ya? Siap ya? Boleh, alhamdulillah. Tapi kamu besok jadi istri yang kedua, 3. Oh, terus gitu. Boleh enggak? Istrinya apa? Boleh enggak? Boleh. 2. Yang istri boleh enggak? Alhamdulillah. Katanya boleh, siap ya? Mungkin betul, ternyata seorang dokter ini, dia dokter, perusahaannya 20, istrinya 4, putranya 20. Coba, punya istri 2, anaknya banyak 10. Dimana dia punya istri 4, berarti putranya 40 dia. Atau 20. Ini Masya Allah, seorang dokter ini walaupun dia dokter, dia punya perusahaan 20, istrinya 4, putranya 20, dia puasa terus 13, 14, 15, 16. Istrinya 4, putranya 20, perusahaannya 20. Dia seorang dokter, tapi Masya Allah puasanya 13, 14, 15, Senin Kamis. Nabi Daud istrinya berapa? Gak tahu. Nabi Daud istrinya berapa? Itu yang putra berapa? 10. 10. Nabi Daud istrinya 10 kali 10. 100. Iya, Nabi Daud istrinya 100. Nabi Sulaiman juga 100. Ini apa jadi 100? Ini apa jadi 100? Ini apa jadi 100? Oh, istrinya berapa? Masya Allah, Nabi Daud istrinya 100 itu ternyata puasanya dari 3 dari puasa, dari 3 dari puasa. Jadi pikirannya dengan istri saja. Tapi Masya Allah, walaupun istrinya 100, puasanya dari puasa dari 3. Maka dia katakan udah, besok istrimu adalah praktika, tapi puasa Senin itu juga berada dan begitu dong. Gak apa-apa, ya pilih ya. Masya Allah. Nah ternyata seorang dokter tadi, istrinya 4, putranya 20, perusahaannya 20, dia dokter 13, 14, 15, anak muda itu puasa terus, Senin Kamis puasa terus. Nah tapi dia umurnya udah 70 tahun. Dapat belum? 70 dapat belum? Sudah apa belum? Sudah ya. Dia 80? Dia 90? 90
2/3 sudah mati. Maka dokter jantung yang periksa tadi ngomong, tolong carikan yang punya hasil itu jenazahnya di mana? Jenazahnya di mana? Perawat-perawat dari stafnya yang jatuh mencari jenazahnya itu siapa. Tidak ketemu. Karena yang punya jenazah itu lagi mikir apa? Tapi ahli jawab mengatakan ini sudah mati. Ini sudah mati. Lalu kembalikan ke perawatan pertama. Kenapa dok? Ini tadi yang harus siapnya siapa? Itu yang penting. Dokter yang lagi mimpin rapat. Kaget nih dokter jantung. Kok bisa jantungnya tinggal seperti bed, tapi manusia masih sehat. Karena dokter rapat semuanya tidak ada satu dokter yang menemukan sebab-sebab sehatnya tadi. Akhirnya dokter memanggil atau minta tolong dari 3 dokter Inggris untuk meriksa hasil vaksin ini. Inggris itu pintar, tapi dia senang. Akhirnya apa? Datang ke situ, kemudian melihat ternyata itu, ini pun orang Inggris, dokter Inggris di pun, dia itu nggak tahu kenapa. Secara medis jantung sudah mati, tapi orangnya masih hidup. Akhirnya semua Inggris atau dokter sepakat. Tanya juga, Pak Dokter, tanya. Kok anda secara medis jantungmu sudah mati dan sebenarnya kamu sudah mati. Kenapa? Jadi tinggal jantungmu ini sekarang sudah sepertiga dan itu sudah lihat sepertiga lainnya sudah mati. Kenapa kamu hidup? Akhirnya dokter dari Inggris tanya, saya tanya, amalan apa yang dokter lakukan sehingga Allah menyelamatkan Anda dari kematian sebab jantung? Ini dokter yang punya istighfar, yang melakukan doa, yang punya sutra doa itu minum. Minumnya saya punya alam apa? Saya puasa 13, 14, 16 itu sudah sekian tahun. Itulah. Inilah amalan sehingga Allah memberi keselamatan dalam jantung yang seharusnya sudah mati, tapi ternyata hidup. Karena apa? Ada amalan-amalan yang dia lakukan rutin, yaitu puasa 13, 14, 15 ayam buber dan Senin Kamis. Ini bukti bahwa orang yang biasa melakukan sunat insya Allah diberi kesehatan secara fisik,
jangan makan sari ini yang ada bumbunya itu jangan dipakai untuk lebih Ramadan, jangan itu. Termasuk kalau bisa jangan ada campuran namanya potongan yang katanya diakhirkan dalam menikah itu apa ayo kasih jawab lagi sosis ini bisa dihindarkan itu sebenarnya apa? Itu kebutuhan puasa itu yang haram atau tidak yang haram atau tidak sehingga nanti semuanya yang putri persiapan bu nanti malam akan tahu apa nanti malam artinya belum jam 3, belum jam 2, belum 1 artinya dari sore disiapkan bu ini yang untuk buka hormat sekarang memang masjid kita berbuka bersama makan alhamdulillah berarti bersama makan untuk sahur sama kan apa bu itu udah mikir supaya